Maaf, saya terlambat. Satu kalimat, yang terdiri dari 3 kata namun langsung bisa membuat Max mengangkat wajahnya seketika. Ia mengenali siapa pemilik suara itu. Setelah sekian lama ia merindukan suara lembut dan juga merdu itu menggelitik gendang telinganya. Sesaat ia kesulitan untuk bernapas, saat wanita itu berdiri nyata di hadapannya. "Raina," desisnya dengan nada tertahan. "Rainaa. Kau kemana saja?" "Ya Tuhan, aku mencarimu kemana-mana, Rain." "Gila. Kenapa kau menghilang begitu saja, sih? Aku khawatir tahu." Teriakan penuh semangat Rose menyambut begitu Raina tiba di dekat meja mereka, tidak peduli suara yang keras itu menarik perhatian beberapa orang yang tengah makan siang di restoran itu. Raina menggeleng malu dan berjalan cepat melewati kursi Rose, lalu menepuk tangan gadis itu pelan. "Aku hanya keluar dari restoran sebentar, Rose. Ada sesuatu yang harus aku beli." Wanita itu memberi tanda dengan matanya agar gadis di depannya itu tak lagi membuka mulutnya, dan lagi, "Kita sekarang berada di New York, Rose, bukan di stasiun Gambir. Kamu sih tidak merasakan apa yang aku rasakan. Kau tahu, kehilanganmu saat kita berada di negara orang, langsung melumpuhkan semua panca indera yang aku punya." Raina memutar bola mata malas, lalu menatap serius sahabatnya itu. "Katakan saja kalau kau takut tidak bisa pulang kembali ke Indonesia. Itu salah satunya. Aku sama sekali tidak punya dolar di sini, di dompetku hanya ada 200.000 perak. Aku juga tidak paham bahasa mereka, kau bisa membuatku gila," tegas Rose, kemudian menarik tangan dan memaksa Raina duduk bersebelahan. "Aku lupa kita sedang bersama keluarga, Max," cicit Rose dengan wajah memerah nenahan malu. "Oh, maaf," Raina membeku, begitupun Rose yang baru saja berteriak. Pandangan mereka sama-sama terkunci di satu orang yang sama. Pelan-pelan, Raina melirik Max yang duduk bersandar di kursinya sembari menatapnya lekat dengan senyum memikat. Max," Raina semakin mengutuki dirinya sendiri ketika dia menyadari tidak hanya Max yang berada di meja yang sama dengannya. "Ah," teriakan Rose, "kenapa mampu mengalihkan dunianya?" Raina menggigit bibir bawahnya tanpa sadar, lalu menarik napas dalam-dalam, mengenyahkan lamunan menyedihkan yang baru beberapa menit yang lalu ia alami. Ia harus bersikap biasa-biasa saja, seolah tidak ada apa-apa, karena memang tidak terjadi apa-apa antara dirinya dan Kenrick. Atau mungkin lebih tepatnya, belum. "Raina, are you okay?" Untuk sepersekian detik pandangannya dan Max bertemu, yang diputus Raina secepat mungkin. "Raina, kamu baik-baik saja? Kenapa baju kamu terlihat basah?" Lagi-lagi frasa itu menyeruak bersama aroma parfum mus khas Max yang mampu menghanyutkan kesadaran ketika pria itu mendekat ke arahnya dengan seduktif. Rasanya ia akan terhanyut begitu saja jika dia tidak segera menamparkan dirinya secara figuratif. "Kau bisa masuk angin, Rain." "Oh, aku tidak apa-apa, Max. Ini hanya bekas terkena noda juais," ucap Raina sesantai mungkin. Tanpa berkata, Max merogoh saku celana bahan, mengeluarkan sesuatu, kemudian meletakkannya di tangan Raina yang terkepal, kemudian, berbalik menuju kursinya lagi masih tanpa bicara. Raina melongo, memandangi tangannya, sebuah sapu tangan. "Keringkan bajumu. Aku tidak mau kamu sakit." "I'm okay, Max," jawab Raina mantap. "Kau memang keras kepala," Max menghela napas. "Oh ya, perkenalkan, Rain, beliau mamaku." Raina menoleh pada seseorang yang duduk di sebelah Max. Aroma manis dan segar dari parfum brand terkenal langsung menyambut lubang hidungnya ketika ia berdiri dan mendekat 2 langkah ke kursi wanita itu. Matanya mendapati seorang wanita berambut bob sebahu berwarna dark brown tengah duduk di salah satu kursi sembari menyilangkan kaki. "Selamat siang," sapa Raina dengan suara akrab dan juga hangat seperti yang biasa diucapkan seorang marketing di minimarket langganannya.
Bukankah seharusnya ia memberi kesan pertama yang ramah terhadap orang yang baru dikenalnya? Selamat siang, wanita itu tersenyum sembari mengangkat tubuhnya untuk berdiri menyambut uluran tangan Raina. Suaranya secantik penampilannya yang terlihat glamor dan berkelas. Sekarang Raina bisa melihat dengan jelas. Oh, crap. Raina sepertinya pernah melihat wanita anggun ini beberapa kali datang ke rumah sakit saat ibunya dirawat dulu. Sejak pertama kali ia melihatnya, ia langsung bisa menebak jika dia adalah. Halo, Raina. Aku Safea. Kamu pasti pernah melihatku. Aku adalah mamanya Max. Safea beranjak dari kursi dan mengulurkan tangannya pada Raina. Untuk wanita yang ia taksir berusia sekitar 50-an, Safea terlihat sangat menarik. Celana hitam ketat dengan blus warna Dodger Blue yang menonjolkan kesempurnaan tubuhnya yang pasti sangat terawat. Raina menyambut tangannya dengan sedikit kaku. Tentu saja ia shock dengan kehadiran wanita bergaya sosialita ini. Wanita ini yang dulu selalu memaksa mamanya untuk menikahkan Raina dengan putranya. Dan putra wanita itu, Max. Apa yang diinginkan wanita itu darinya? Ketegangan menjerat Raina tiba-tiba. Jangan katana Max meminta mamanya untuk ikut campur dalam masalah hubungannya dengan Max. Mereka hanya sekadar sahabat, tidak lebih. Senang berjumpa dengan Anda, Nyonya Safea. Raina menyilakan wanita cantik itu kembali duduk. Sedangkan ia membawa tubuhnya kembali duduk di samping Rose. Raina menyesap air putih yang sudah dihidangkan secara gratis di restoran ini hanya sekadar menghindari kecanggungan. Terkadang air putih memang diberikan secara gratis di Amerika. Bahkan tak jarang beberapa pengunjung juga meminum air putih yang langsung diambil dari keran. Karena di negara ini air keran yang mengalir ke rumah-rumah penduduk, hotel, serta restoran, selalu melalui jasa perusahaan air minum yang sudah melalui proses penyaringan dengan teknologi tinggi di bawah pengawasan wali kota secara langsung. Safea juga menyesap minuman di hadapannya lantas meletakkan gelasnya kembali dengan gaya elegan sembari berucap, tidak perlu formal begitu, cukup panggil aku dengan Safea saja. Max juga melakukannya, Safea menyahut dengan tenang. Raina berkedip tak mengerti. Oke, baiklah, ia akan mencatat permintaan wanita itu di kepalanya. Baiklah, Safea, Raina mendesah pelan, terasa tidak sopan di lidahnya, mengingat ia berbicara dengan wanita yang usianya bahkan 2 kali lipat usia Raina. Ada apa Max mengajak bertemu? Tanyanya sambil beralih untuk menatap wajah Max. Sebenarnya aku yang ingin bertemu dengan kamu, Raina. Safea menyibatkan rambut bob sebahunya yang berkilap di bawah cahaya lampu ruangan. Sebelumnya aku ingin mengatakan, kalau aku ikut berduka dengan meninggalnya papa kamu. Kalian pasti merasa sangat kehilangan. Oh, terima kasih, Raina tersenyum, menyembunyikan benaknya yang berusaha menerka kemana arah pembicaraan wanita itu. Rasanya tidak mungkin wanita itu mengajaknya bertemu hanya untuk menyatakan duka cita pada Raina, sementara ayahnya sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu dan mungkin dia juga sudah mengetahuinya dari Mama Safira. Ya, aku bisa melihatnya jika kehidupan kalian sangat susah ketika Tony meninggal dunia. Aku berkali-kali datang pada keluargamu untuk mengulurkan tangan, tapi mamamu selalu menolaknya. Safea memberi Raina sebuah senyum, tetapi sepasang matanya memberinya sebaliknya. Raina mengernyit dalam hati. Dari mana, Safea bisa mengetahui kehidupannya setelah mereka pergi jauh dari sang papa? Apakah selama ini dia diam-diam mengamatinya? Raina mulai merasa tidak nyaman dengan kalimat-kalimat yang meluncur dari bibir tipis wanita setengah baya yang masih tetap cantik itu. Terima kasih dengan perhatiannya, Safea. Tapi syukurlah, kami bisa melalui semuanya. Tubuh Raina bergerak gelisah. Menikahlah dengan putraku, Raina. Dia bersungguh-sungguh dengan niatnya untuk melamarmu sampai-sampai memintaku untuk memohon padamu. Well, aku yakin Max bisa membahagiakanmu dan mamamu, tidak seperti mantan suamimu itu.
Raina berusaha menekan kata-katanya. Bagaimana wanita ini bisa tahu segalanya tentang dirinya? Ekor matanya melirik ke arah Max. Bahkan pria itu hanya menatap sang mama sambil berkedip tak mengerti. Raina jadi bertanya-tanya, dari mana Safea mengetahui tentang jati dirinya? Apakah Max menceritakan semua tentangku kepadamu, Safea? Raina sangat terkejut kalau memang dugaannya ini benar. Pastinya akan jadi bahan pertimbangannya nanti saat ia harus memutuskan apakah menerima atau menolak Max dalam hidupnya, karena tidak semua masalah pribadi bisa dibagi meski dengan orang tua sekalipun. Tidak, tidak, tidak. Aku tahu segalanya tentangmu karena aku bersahabat baik dengan mamamu, Raina. Safea melambai kecil tangannya ke arah Raina, justru dengan pernikahan ini, kami berdua akan semakin akrab. Dan, untuk masalah pribadi, Max jarang terbuka padaku. Maafkan aku, Safea. Bisa kamu perjelas lagi, sebenarnya apa maksud pembicaraan kita ini? Raina tampak melihat Safea seolah menghela napas panjang sebagai isyarat keprihatinan, walaupun ia pikir rasa simpatinya kali ini terasa tidak pada tempatnya. Aku hanya kasihan saja padamu, Raina. Kau masih muda, cantik, dan kaya. Sayang sekali jika kau harus mengorbankan masa depanmu jika hanya untuk memikirkan Kenrick. Putraku ini apakah tidak menarik perhatianmu? Tentu saja, dengan dirimu yang sekarang kamu bisa memilih pria manapun yang kau inginkan. Tapi tidakkah kau memberi kesempatan untuk Max? Safea melipat tangan di atas pangkuan dengan anggun. Aku memintamu untuk menjadi menantuku dan menjadi istri Max. Raina tercengang di kursinya, terbaca sudah apa yang sudah menjadi tujuan Safea dan Max menemuinya. Rupanya Safea tetap saja menginginkan ia menikah dengan putranya. Maafkan mamaku, Rein. Tolong jangan tersinggung. Sebenarnya aku ingin mengenalkan kalian terlebih dahulu, bukan dengan lamaran yang jauh dari kata romantis ini, tapi Mama menyukai Raina, Max. Dan kau terlalu lamban dalam berusaha. Rein, apakah kau menerimaku? Raina mengedikkan bahu. Aku sangat senang atas perhatianmu, Safea. Terus terang, lamaran ini begitu mendadak. Aku dan Max belum lama saling kenal. Dan untuk mengambil keputusan ini, aku harus memikirkan terlebih dahulu. Raina melempar senyum tulus ke arah Safea. Aku hanya tidak ingin Max menyesal nantinya jika menikah denganku karena keputusan yang terlalu terburu-buru. Ya, aku mengerti. Aku hanya ingin yang terbaik buat anak-anakku. Aku hanya ingin kau secepatnya menerima lamaran Max. Tapi semua terserah keputusanmu, bukan? Kenrick sukses menggait investor asal Turki, Alexander Kemal Malik. Kontrak kerjasama bahkan telah mereka tanda tangani. Tak banyak restoran dengan makanan halal yang ada di kota ini, membuat Kenrick kembali ke janji temu mereka di restoran yang terletak di area Madison Park yang merupakan satu-satunya restoran yang menawarkan menu halal untuk sang investor. Rainaa. Kau kemana saja? Ya Tuhan. Aku mencarimu kemana-mana, Rein. Gila. Kenapa kau menghilang begitu saja, sih? Aku khawatir tahu. Teriakan penuh semangat seorang wanita menarik perhatian Kenrick, Alexander, dan juga putrinya, Auristela Alexander Jr. Malik. Pria luar biasa tampan di usianya yang sudah tidak lagi muda itu hanya menggelengkan kepala, sementara putri cantiknya yang ada di sebelahnya hanya mendengkus kesal melihat wanita barbar yang sedang berteriak hingga mengganggu ketenangan umum di restoran kelas atas seperti ini. Sungguh, sangat tidak sopan. Tapi tunggu. Kening Kenrick mengernyit dalam. Sial. Mata birunya terpatri pada beberapa orang yang sedang duduk dalam satu meja. Mereka saling memandang, tersenyum, dan sesekali tampak tertawa. Raina, Max, Rose, dan seorang wanita setengah baya yang ia belum tahu siapa, tampak berbincang akrab layaknya keluarga. Sialan. Kenrick menatap tajam ke arah Raina yang sama sekali tidak melihat ke arahnya.
Wanita itu bahkan melanggar perintahnya untuk menunggunya di penthouse-nya. Benar-benar sudah menjadi pembangkang. Ah, tapi siapa dia? Bukankah mereka sudah tidak memiliki hubungan apa-apa? Duduk di depan Alexander dengan perasaan kesal, Kenrick menghela napas berulang kali demi membuang debar kebencian yang bertalu keras di balik dada. Harusnya mantan bodyguard sialannya itu ditendang keluar, bahkan bila perlu diberi caci maki agar tidak merebut mantan istri orang lain. Dengkus tak suka Kenrick berikan dari tempatnya berada ketika kebahagiaan jelas terpampang di wajah Max. Pria itu bahkan berdiri menyambut mantan istrinya dan tangannya tampak memberikan sesuatu lalu menggenggam erat tangan Raina. Hati Kenrick panas. Dadanya bergemuruh menahan amarah. Tak bisa dibiarkan. Ia harus mengambil tindakan. Anak muda zaman sekarang, desis Alexander sambil tersenyum tenang. Bagaimana New York? Tanya Alexander setelah mengangsurkan buku menu hingga pelayan itu menghilang ke meja bar. Mendengar suara bariton investor terbesar perusahaannya membuat Ken kembali berpijak di kenyataan dan menekan kuat-kuat amarah yang menggelegak di dalam dada. Tidak ada sesuatu yang baru, Sir, tukas Kenrick cepat. Matanya melirik ke arah putri cantik pria berdarah Turki itu tapi langsung ia membuang pandangan dengan cepat. Alexander sangat posesif terhadap putrinya dan ia tidak mau perjanjian mereka batal begitu saja. Tapi setidaknya New York memiliki pemandangan pantai dan itu bagus untuk bisnis properti. Lalu bagaimana dengan Las Vegas? Alexander menyandarkan punggungnya untuk mendapatkan relaksasi dari sofa mewah ergonomis. Kenrick tersenyum, well, Anda mampirlah lebih sering, agar bisa mencicipi hangatnya air gurun Mojave. Terlebih mengadu koin di Royal Regent Club and Casino milikku. Aku tidak suka berjudi, Alex tersenyum sarkastik, aku hanya suka berinvestasi di bidang properti. Aku sudah mengambil alih pengelolaan properti di Los Angeles dan California. Aku berniat ekspansi resort dan kasino ke salah satunya dalam 2 tahun ke depan, Sir. Bagaimana menurut Anda? Lanjut Kenrick sekaligus membuka opini investasi. Pilihan yang bagus, Alex mengangguk-angguk. Tapi kenapa harus California? Properti California sudah tua, di area dengan tingkat kejahatan tinggi. Tentunya kau akan direpotkan dengan 2 hal itu. Perbaikan dan kejahatan. Bukankah kota itu termasuk salah satu kota yang direkomendasikan untuk ekspansi properti? Kenrick menaikkan sebelah alisnya. Nilai properti meningkat tajam selama 3 tahun ke depan, Sir. Menurut ahli market tentunya, dan bukankah itu berita yang bagus? Termasuk siapa saja yang bersedia membeli properti yang rusak kemudian memperbaikinya. Aku tidak menampik kenyataan bahwa semua investasi pasti berisiko. Alex terkekeh pelan, aku setuju bagian itu. Sesuai katamu, semua ada risiko. Mengesampingkan perhitungan itu, kenapa kau tidak mencari suasana baru terkait lokasi? Aku mendengar saran Anda, Sir. Lalu apa rekomendasi Anda? Apa kau tidak tertarik ekspansi di daerah tropis? Di pinggir pantai. Ada kawasan Asia Tenggara yang lebih banyak cahaya matahari dengan pemandangan laut lepas, cetus Alex. Kedua pria yang mendominasi percakapan itu memberi jeda ketika seorang pelayan membawakan nampan berisi 3 gelas seedlip distilled non-alcoholic spirits dengan sentuhan rempah yang menakjubkan dengan paduan rasa lemon dan jeruk mandarin yang berharga ratusan dolar. Silakan dinikmati, tuan-tuan dan nona, tutur sopan pelayan itu sambil undur diri. Hanya Auristela yang mengucapkan, "Thank you." Sedangkan, Kenrick dan Alex cukup mengangguk. Sebut saja langsung lokasinya, Sir, tantang Kenrick kemudian. Ia duduk dengan melipat kaki kanan ke paha kirinya. Auristela menatap tingkah pria di depannya terkejut. Namun, ketika melirik sepintas ke ayahnya, pria harismatik itu tampak santai saja, terlihat dari gesturnya yang tanpa ragu mengambil segelap seedlip dan menyesapnya. Apa kau tahu Pulau Karimun? Pulau itu berbatasan dengan Singapura. Harga tanahnya sangat murah tapi fasilitasnya sangat lengkap.
Banyak orang kaya baru di negara itu dan aku rasa Singapura dan Indonesia adalah negara yang bagus untuk investasi properti, lanjut Alex. Seperti Anda membangun villa di Telunas. Kejar Kenrick. Ya. Kau tahu, Indonesia dan Singapura adalah negara surga pajak bagi investor asing. Alex memperbaiki tekukan jas dan duduknya menjadi lebih tegak. Dengan kata lain, keuntungannya akan menjadi lebih besar daripada investasi di negara Timur Tengah atau Eropa. Betul sekali. Kau bisa membeli pulau yang bisa kau sewakan. Membuat properti di tepi laut tidak hanya menciptakan hotspot yang menarik untuk liburan keluarga, tapi juga memiliki keuntungan lainnya, seperti acara pernikahan, pesta, dan lainnya. Pemandangan yang sangat indah, suasana tenang yang menakjubkan membuat orang tidak segan membuang-buang uang hanya untuk menikmatinya meski hanya semalam. Alex kembali menyeruput minumannya. Sesekali memandang jauh, ke jajaran gedung di New York. Bayangkan, jika kau memiliki satu pulau saja dengan harga murah lalu kau buat tempat wisata seperti di Maldives. Kenrick tersenyum miring mendengar aksentuasi paparan Alex mengenai pantai. Menurut laporan terakhir profil transaksi internasional Asosiasi Real Estate Asia, pembeli properti paling populer di Indonesia 22%, dan Singapura 15%. Jangan kalah dengan Cina yang banyak membeli properti di kawasan reklamasi. Kenrick masih menyimak sembari menenggak minumannya. Ia menatap tajam ke arah Raina. Namun, wanita itu justru tersenyum ke arah Max. Sialan itu. Alex berdeham, kau tahu, Ken, jeda Alex melirik ke arah pandang Kenrick terhujam, pembeli memang adalah raja, tapi penjual adalah dewa. Kau bisa kendalikan emosi konsumen untuk menghabiskan uang mereka untuk memburu kesenangan. Bukankah itu tujuan uang diciptakan? Kenrick menghela napas, ucapan Alex hanya masuk ke telinga kirinya lalu melesat begitu saja lewat telinga kanan. Saya permisi dulu, Sir, ucap Kenrick sambil berjalan cepat setengah berlari menuju ke arah meja Raina berada. Tak sampai 2 menit ia sudah berada di antara Max dan Raina. Sontak wanita dengan rambut yang digerai sedikit menutupi bahu itu terkejut dan menarik tangannya segera. Raina bisa merasakan hawa penuh kemarahan ditujukan ke arahnya. Mata biru Kenrick membekukan. Hanya ada kebisuan yang merebak di antara mereka selama beberapa saat. Ikut aku.